Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Putra dari kelas 12 MIA 5 SMA Negeri 1 Padang, nomor absen 25. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pembahasan soal mengenai kuat medan listrik. Selamat menyaksikan. Baiklah, soalnya berbunyi, dua buah partikel bermuatan identik 5 nanocoulomb berada di titik sudut C dan B dari bujur sangkar ABCD dengan sisi 20 cm. Tentukan A. Resultan kuat medan listrik di titik A, dan B. Besar muatan dan jenis muatan yang harus diletakkan di titik D supaya resultan medan listrik di titik A itu 0. Baiklah, kita buat dulu apa yang diketahui dari soal, yaitu terdapat partikel bermuatan identik 5 nanocoulomb di titik sudut C dan B dari persegi ini. Berarti di titik B dan di titik C terdapat muatan sebesar 5 nanocoulomb. Kemudian untuk sisi-sisi dari persegi ini yaitu 20 cm. Kemudian yang ditanyakan soal adalah resultan kuat medan listrik di titik A. Titik A di sini, kalau misalnya yang ditanya itu adalah resultan medan listrik, berarti kita harus menentukan dulu jarak antara muatan B dengan titik A dan jarak antara muatan C dan titik A. Karena ini merupakan persegi, maka jarak antara muatan B dan titik A serta muatan C dan titik A sama, yaitu 20 cm, atau kalau kita konversi ke bentuk meter menjadi 0,2 meter atau 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian untuk menentukan resultan kuat medan listrik di titik A, kita harus menentukan kemana arah dari medan listrik B dan medan listrik C. Karena untuk muatan B ini adalah positif, kalau untuk muatan positif itu arah medan listrik atau garis-garis dari medan listriknya tuh akan mengarah menjauhi dari muatan, sehingga arah dari medan listrik B terhadap A mengarah ke kiri. Ini untuk EB. Dan untuk muatan C sama juga, yaitu bermuatan positif, maka arah garis-garis dari medan listriknya juga menjauhi dari muatan C itu sendiri, sehingga arah dari medan listrik C terhadap A yaitu mengarah ke atas. Baik, kemudian kita ketahui bersama bahwa sudut antara atau sudut yang dibentuk oleh muatan oleh C dan muatan oleh B, atau kita ketahui bersama bahwa arah medan listrik dari muatan C dan arah medan listrik oleh muatan B terbentuk sudut sebesar 90 derajat. Untuk menentukan kuat medan listriknya, kita menggunakan rumus EB kuadrat ditambah EC kuadrat ditambah 2 EB kali EC kali cos alfa. Alfa di sini yaitu sudut yang terbentuk antara dua arah medan listrik ini, yaitu sebesar 90 derajat. Cos 90 yaitu 0, sehingga menjadi EB kuadrat tambah EC kuadrat tambah 2EB kali EC kali 0, sehingga menjadi EB kuadrat tambah EC kuadrat.
Baiklah, kita tentukan dulu berapa besar dari EB dan EC-nya. Untuk EB, menentukan kuat medan listrik yaitu dengan K dikali QB dikali jarak dari B dan A. Besar dari K yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat dikali QB sendiri yaitu sebesar 5 nanocoulomb, atau jika kita ubah menjadi coulomb menjadi 5 kali 10 pangkat minus 9 coulomb. Kita masukkan ke sini menjadi 5 kali 10 pangkat minus 9 coulomb per, ini RB-nya RB kuadrat. Jarak dari muatan B dan titik A yaitu sebesar 2 kali 10 pangkat min 1 meter, berarti 2 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Sehingga menjadi 9 dikali 5 per 2 kuadrat 4, 10 min 1 dikuadratkan 10 pangkat minus 2. Setelah dicari, didapatkan hasil 11,25 kali 10 pangkat 2 Newton per Coulomb. Ini untuk EB. Karena kita ketahui bahwa besar muatan dari B sama dengan besar muatan di C, dan juga jarak antara muatan B dan titik A juga sama dengan jarak antara muatan C dan titik A, sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa EB akan sama dengan EC. Karena EB sama dengan EC, maka untuk mempermudah kita bisa memisalkannya dengan E saja. Seperti rumus yang sudah kita dapatkan, yaitu E sama dengan akar dari EB kuadrat ditambah EC kuadrat. EB dan EC sama dan sudah kita misalkan menjadi E, maka E kuadrat tambah E kuadrat berarti akar dari 2E kuadrat. E kuadratnya bisa kita akarkan menjadi E akar 2. E sudah kita dapatkan tadi, yaitu sebesar 11,25 kali 10 pangkat 2. Karena ini ada akar 2, sehingga ini kita bisa kalikan menjadi 11,25 akar 2 Newton per Coulomb. Jadi hasil dari resultan kuat medan listrik di titik A yaitu sebesar 1125 akar 2 Newton per Coulomb. Baiklah, untuk pertanyaan yang B, seperti yang kita sudah buat pada pertanyaan A, yaitu kita ketahui bahwa arah dari EC yaitu ke atas dan EB yaitu ke kiri. Untuk membuat kuat medan listrik di titik A itu agar bernilai 0, berarti EB dan EC harus kita tambah atau kurang dengan kebalikannya agar menghasilkan nilai sama-sama 0. Berarti kemungkinan
muatan di titik D yaitu sebesar minus, muatannya bernilai atau berjenis negatif, sehingga arah medan listrik yang terjadi di titik A oleh muatan D yaitu menuju ke muatan D, sehingga kita dapat untuk ED ini kita dapat memproyeksikannya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Kita misalkan titik A ini adalah sebagai pusat dari sumbu yaitu 0,0, sehingga proyeksi dari medan listrik ED ke sumbu X yaitu ini kita namakan dengan EDX, dan terhadap sumbu Y yaitu ke arah bawah kita namakan dengan EDY. Sehingga arah-arah dari masing-masing medan di sini bisa kita buatkan lagi di sini. Ini EDX, ini EDY, ini EC, ini EB. Untuk mencari resultan dari kuat medan listriknya, kita dapat menggunakan rumus E sama dengan akar dari EX kuadrat ditambah EY kuadrat. Untuk EX sendiri didapatkan bahwa EDX menuju ke sumbu yang ke arah positif, sehingga di sini menjadi positif EDX. Sedangkan EB menuju ke arah negatif, sehingga kita bisa buat menjadi min EB. Sedangkan untuk pada sumbu Y, EC mengarah ke atas, sehingga dapat kita tulis menjadi positif EC dikurang EDY. Hal ini karena EDY mengarah ke bawah sesuai dengan sifat dari vektor. Kemudian untuk EX sendiri, kita harus mencari nilai dari EDX dan nilai dari EDY terlebih dahulu. Untuk nilai dari ED berarti K dikali QD. Untuk mencari ED menggunakan rumus K dikali QD per jarak antara A dan D. K bernilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat dikali QD yang akan kita cari dibagi dengan jarak antara A dan D. Jarak antara A dan D ini sebesar 20 akar 2 karena AD merupakan diagonal bidang dari sebuah persegi. Didapat 20 akar 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Kemudian kita lanjutkan sehingga mendapat hasil seperti ini. Untuk mencari EDX, kita dapat menggunakan ED dikali cos 45 derajat. Kenapa cos 45 derajat? Karena AD merupakan arah dari ED ini sama dengan jarak antara AD, sehingga AD ini akan membagi sudut di sini. Ini kan sudutnya 90 derajat. AD ini merupakan diagonal bidang dari sebuah persegi yang membagi sudut itu menjadi dua bagian sama besar, sehingga sudutnya itu 90 dibagi 2 yaitu sebesar 45 derajat. Kenapa kita menggunakan cos? Karena sudut yang di sini merupakan samping dari sudut EDX. Kita dapatkan ED yaitu 9 kali 10 pangkat 9 QD per 8 kali 10 pangkat minus 2 cos 45 derajat yaitu setengah akar 2 menjadi 1,125 kali 10 pangkat 11 akar 2 QD
per 2. Dapat hasil seperti ini. Nilai EDX akan sama dengan EDY. Hal ini karena besar dari ED sama dan sudut yang akan digunakan sama-sama 45 derajat juga. Maka akan mendapatkan hasil yang sama, namun nanti tandanya yang akan berbeda, di mana EDX bernilai positif sedangkan EDY bernilai negatif. Seperti yang sudah kita ketahui, nilai EB sama dengan nilai EC, sehingga kita bisa memisalkan dengan E atau X. Kita misalkan dengan X. Sedangkan EDX sama dengan EDY. Kita misalkan dengan Y. Untuk mencari resultan di titik A menggunakan rumus ini, di mana kita harus membuat resultannya tuh menjadi 0. Berarti di sini menjadi 0 sama dengan akar dari EX kuadrat tambah EY kuadrat. Kedua ruas bisa kita sama-sama kali 2 menjadi 0 sama dengan EX kuadrat ditambah EY kuadrat. EX kuadrat berarti di sini menjadi EDX kita misalkan Y dikurang EB kita misalkan X. Kemudian EY menjadi EC kita misalkan X dikurang EDY kita misalkan Y. Hal ini berarti EX Y dikurang X kuadrat ditambah EY X dikurang Y kuadrat. Ini kuadratnya di luar, sehingga menjadi Y kuadrat dikurang 2XY ditambah X kuadrat tambah X kuadrat kurang 2XY ditambah Y kuadrat, sehingga didapatkan hasil menjadi 2X kuadrat ditambah 2Y kuadrat dikurang 4XY. Bisa sama-sama kita bagi 2 menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2XY. EB kan sama dengan EC, kita misalkan dengan X. EB dan EC ini sudah kita dapatkan hasilnya, yaitu bernilai sebesar 11,25 kali 10 pangkat 2. Kemudian EDX dan EDY juga sama, dan sudah kita dapatkan juga hasilnya, yaitu 1,125 kali 10 pangkat 11 akar 2 Qd dibagi 2. Ini bisa kita samakan saja. Ini menjadi komanya kita misalkan 1 koma saja, sehingga menjadi 1,125 dikali 10 di pangkat 3. Sedangkan ini tetap, yaitu sebesar ini. Kita masukkan ke sini. Yang X berarti ini bisa kita buat menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat menjadi kedua-dua sama-sama ditambah 2XY. Kita masukkan nilai X kuadrat berarti 1,125 kali 10 pangkat 3 kuadrat tambah Y kuadrat, yaitu 1,125 kali 10 pangkat 11 akar 2 Qd per 2 kuadrat sama dengan 2 dikali dengan 1,125 kali 10 pangkat 3 pangkat 2 dikali 1,125 kali 10 pangkat 11 akar 2 Qd per 2. Sudah.
Kemudian 1,125 ini bisa kita misalkan saja dengan A, sehingga ini menjadi A kali 10 pangkat 3 kuadrat tambah A dikali 10 pangkat 11 akar 2 Ki D per 2 kuadrat sama dengan 2 dikali A kali 10 pangkat 3 kuadrat dikali A kali 10 pangkat 11 akar 2 kali Ki D per 2. Kita kuadratkan dan kita kalikan semuanya. Oh ya, ini bukan kuadrat. Kita kalikan semuanya dan kita kuadratkan sehingga didapatkan A kuadrat kali 10 pangkat 6 tambah A kuadrat kali 10 pangkat 22 dikali 2 Ki D kuadrat per 2 kali 2 4 sama dengan 2 dikali A kuadrat kali 10 pangkat 14 akar 2 kali Ki D. Ini bisa kita coret. Oh ya, berarti ini tidak ada. Dapatkan hasil segini. Kemudian karena di semua bagiannya ada A kuadrat, berarti bisa sama-sama kita bagi A kuadrat sehingga ini kita coret. Oh ya, belum. Maksudnya berarti ini kita kali 4, ini kita kali 4 karena ini ada per 4. Oh ya, kita hapus dulu. Kita sama-sama kali 4 kedua ruas sehingga menjadi 4A kuadrat kali 10 pangkat 6. Ini 4-nya habis dan ini menjadi 4A kuadrat kali 10 pangkat 14 akar 2 Ki D. Karena di semua bagian ini ada A, berarti dapat kita coret A kuadratnya. Sehingga menjadi 4 kali 10 pangkat 6 tambah 2 kali 10 pangkat 22 Ki D kuadrat sama dengan 4 kali 10 pangkat 14 akar 2 Ki D. Ini kita pindah ruaskan sehingga ini menjadi 2 kali 10 pangkat. Sehingga kita dapatkan 2 kali 10 pangkat 22 Ki D dikurang 4 kali 10 pangkat 14 akar 2 Ki D tambah 4 kali 10 pangkat 6 sama dengan 0. Semuanya dapat kita bagi 2 sehingga menjadi 10 pangkat 22 Ki D kurang 2 kali 10 pangkat 14 akar 2 Ki D tambah 2 kali 10 pangkat 6 sama dengan 0. Untuk mencari Ki D kita dapat menggunakan rumus ABC, yaitu dengan rumus min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Dari persamaan yang tadi, yang sebagai A yaitu 10 akar 22, yang menjadi B adalah min 2 kali 10 pangkat 14 akar 2, dan yang menjadi C adalah 2 kali 10 pangkat 6. Kita masukkan ke rumus, berarti ini min, berarti 2 kali 10 pangkat 14 akar 2 plus minus B kuadrat 4 kali 10 pangkat 28 kali 2 kurang 4AC. 4AC berarti 8 kali 10 pangkat 28 dibagi 2A, 2 kali 10 pangkat 22 berarti 2 kali 10 pangkat 14 akar 2 plus minus akar dari 4 kali 28 kali 10 pangkat 28 dikurang 8 kali 10 pangkat 28 dibagi 2 kali 10 pangkat 22. Ternyata ini bernilai 0, sehingga ini bernilai 0, kita coret saja. Ini 2-nya dibagi berarti
10 pangkat 14 dibagi 10. Sehingga karena 10 pangkat 14 dibagi 10 pangkat 22 berarti pangkatnya kita kurang, sehingga menjadi 10 pangkat 14 kurang 22, yaitu 10 pangkat min 8 akar 2. Inilah hasil yang didapatkan. Berarti agar di titik A mendapatkan kuat medan listrik yang bernilai 0, maka muatan D harus bernilai negatif akar 2 kali 10 pangkat min 8 Newton. Maksud saya Coulomb. Baiklah, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.